Soal wawancara P3K Guru soal nomor 1. Apabila nanti Anda diumumkan lolos sebagai guru P3K, namun ternyata gaji yang diberikan tidak sesuai dengan harapan, bagaimana tanggapan Anda? A. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan di pasar saham, forex, atau cryptocurrency di sela-sela jam pelajaran. B. Menerima saja karena pasti akan ada honor-honor tambahan. C. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. D. Menerima dengan ikhlas, apabila diperlukan bisa menambah penghasilan dengan membuka bimbingan belajar di luar jam kerja. Kita lihat poin A, negatifnya ada di sini. Dia bermain saham, forex, dan cryptocurrency di sela-sela jam pelajaran. Padahal itu masih masuk dalam jam kerja, jadi tidak diperbolehkan. Kan lebih baik apabila sela waktu itu dipergunakan untuk menyiapkan presentasi, soal, dan sebagainya. Kemudian yang B, menerima saja karena pasti akan ada honor-honor. Di sini mengandalkan adanya honor tambahan, jelas kurang tepat. Kemudian yang C, menerima saja tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain. Jelas bukan jawaban terbaik ya. Kemudian yang D, menerima dengan ikhlas. Kemudian apabila diperlukan bisa menambah penghasilan dengan membuka bimbingan belajar di luar jam kerja. Tepat ya, jawaban terbaik ada di D. Soal berikutnya, apakah Anda sebagai guru P3K sudah terbiasa bekerja secara kelompok? A. Saya terbiasa bekerja dengan guru yang sudah saya kenal dengan baik. B. Saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat. C. Saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. D. Karena saya menjunjung kebersamaan, saya selalu bekerja secara kelompok. Poin A, negatifnya ada di sini, hanya yang kenal dengan baik. Padahal bekerja sama, bekerja kelompok, harus bisa dengan segala kondisi. Yang B, negatifnya adalah saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat saja, jadi kurang tepat. Kemudian yang C, saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. Ini jawaban yang kita cari. Kita cek dulu yang D, karena saya menjunjung kebersamaan, saya selalu bekerja secara kelompok. Takutnya di sini jadi hanya mengandalkan kerja kelompok, padahal seorang ASN P3K harus bisa bekerja individu maupun kelompok. Jadi jawaban terbaik adalah di C. Kita kunci jawaban C. Soal nomor 3, setelah dinyatakan lulus P3K di suatu sekolah, Anda ditugaskan untuk mengampu kelas 2 SD karena sebuah alasan yang mendesak. Padahal selama ini Anda mengajar kelas 6. Bagaimana tanggapan Anda? A. Saya akan melaksanakan meskipun dalam hati merasa tidak nyaman. B. Saya akan menjelaskan kepada pihak sekolah agar saya bisa mengajar kelas 6. C. Saya akan melakukan komunikasi kepada pihak pengampu kelas 6 agar mengalah dan memberikannya kepada saya. Kemudian yang D. Saya akan melaksanakan tugas sebagai guru kelas 2 dengan sebaik-baiknya. Kita lihat poin A. Negatif ada di sini, merasa tidak nyaman. Kemudian yang B. Memaksakan kehendak kepada sekolah untuk meminta mengajar kelas 6, kurang tepat. Kemudian yang C, sama halnya dengan yang B, kurang tepat. Kemudian yang D, melaksanakan tugas guru kelas 2 dengan sebaik-baiknya. Jadi, apapun tugas yang diberikan kepada seorang P3K harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sebaik-baiknya. Kita kunci jawaban D. Soal nomor 4, seberapa dalam Anda memahami tugas dan fungsi jabatan guru P3K yang Anda lamar? A. Saya hanya memahami sedikit karena saya baru lulus kuliah. B. Saya sangat memahami karena sudah saya laksanakan sehari-hari. C. Saya sudah lama bertugas menjadi guru, meskipun ada beberapa yang belum saya pahami. D. Saya akan berusaha semampu saya untuk memahami semua tugas dan fungsi guru. Kita lihat satu demi satu, saya hanya memahami sedikit. Jelas kurang tepat, meskipun alasannya baru lulus kuliah. Jelas bukan jawaban terbaik. Saya hanya memahami karena sudah saya laksanakan sehari-hari. Bagus. Kemudian yang C, saya sudah lama bertugas menjadi guru, meskipun ada beberapa yang belum saya pahami. Kurang tepat ya. Saya akan berusaha semampu saya untuk memahami. Jadi posisinya belum paham. Juga kurang tepat. Jawaban terbaik adalah di B, sangat memahami karena sudah saya laksanakan sehari-hari.
pasti jawaban terbaik adalah B. Soal nomor 5. Ketika Anda sudah diangkat menjadi guru P3K, tiba-tiba Anda dimutasi ke sekolah di daerah 3T yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Sikap Anda: A. Menerima mutasi dengan syarat harus mendapatkan fasilitas yang memadai. B. Menolak pindah tugas karena tidak sesuai dengan harapan. C. Meminta pertolongan pihak tertentu untuk membatalkan mutasi. D. Menerima mutasi dan siap menjalankan tugas secara profesional. Poin A, negatifnya adalah ada di sini. Menerima mutasi tapi dengan syarat tertentu. Bukan jawaban terbaik. Kemudian poin B, menolak pindah, jelas bukan. Poin C, meminta pertolongan untuk membatalkan mutasi juga tidak tepat. Kita lihat poin D, menerima mutasi dan siap menjalankan tugas secara profesional. Jawaban yang kita cari. Jawaban terbaik dengan nilai tertinggi. Soal nomor 6, apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja di jabatan guru P3K ini? A. Memiliki kompetensi mengajar yang mumpuni. B. Melaksanakan pekerjaan dengan jujur. C. Berusaha dapat membantu rekan kerja yang kesulitan dalam pekerjaan. D. Memiliki kompetensi, integritas, dan perilaku yang bermanfaat bagi kemajuan instansi. Jelas jawabannya adalah D. Kita lihat A. Hanya fokus pada kompetensi saja. Kemudian yang B, hanya memiliki poin integritas, jelas bukan jawaban terbaik. Kemudian yang C, sama halnya, juga kurang tepat. Semua terakomodir di D, kompetensi, integritas, dan moralitas. Jawaban terbaik adalah di D. Soal nomor 7, apa alasan yang kuat Anda bisa diterima sebagai guru P3K? A. Saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. B. Karena saya siap dan optimis menjadi guru P3K. C. Saya dapat dipercaya dan bekerja dengan tulus. Atau D. Saya yakin dapat menjadi guru yang profesional. Jawaban terbaik adalah di A, karena kuliah di bidang formasi yang saya lamar menggambarkan dia memiliki kompetensi, kemudian ingin mengembangkan karir di bidang ini menggambarkan pengembangan diri yang tinggi. Kita lihat poin B, cukup bagus namun bukan jawaban terbaik karena hanya siap dan optimis. Kemudian yang C, dapat dipercaya dan bekerja dengan tulus, bukan jawaban yang terbaik. Demikian halnya yang D, hanya sebuah keyakinan saja. Jawaban terbaik tetap di A, yaitu saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. Soal nomor 8, di sekolah Anda terdapat siswa menunjukkan perilaku menyimpang karena kesalahan pola asuh orang tua. Sebagai wali kelasnya, apa yang Anda lakukan? A. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. B. Memerankan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah membantu memecahkan masalah siswa. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. D. Memberikan pengertian kepada orang tuanya untuk lebih perhatian dan tidak memanjakan anak. Poin A bukan jawaban terbaik karena di situ hanya mendiskusikan tanpa menyebutkan adanya solusi untuk penyelesaian masalah. Bukan jawaban terbaik. Kemudian poin B, memerankan diri sebagai teman terdekat, ini kurang tepat, meskipun ada usaha untuk memecahkan masalah tersebut. Poin C, mempertemukan siswa dengan orang tuanya, agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. Di sini ada solusinya, dan ada orang tua, di mana kesalahan di sini adalah pola asuh orang tua, jadi orang tua harus dihadirkan. Jawaban terbaik ada di C. Kita cek poin D, memberi pengertian kepada orang tua, jelas kurang tepat, bukan sebuah jawaban terbaik. Kita kunci jawaban di C, mempertemukan siswa dengan orang tua agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. Soal nomor 9, jika Anda diterima menjadi P3K, berapa lama Anda akan berbakti di sekolah ini? A. Saya ingin meniti karir dan kesuksesan jangka panjang di sekolah. B. Karena status saya sebagai P3K, saya hanya ingin memenuhi kontrak kerja saja. C. Saya akan melihat kondisi pekerjaan saya terlebih dahulu, baru memutuskan melanjutkan atau tidak. D. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan instansi. Kita lihat jawaban terbaik adalah di A. Saya ingin meniti karir dan kesuksesan jangka panjang di sekolah.
Karena seorang pewawancara dan instansi mencari seorang pelamar dengan motivasi bekerja yang tinggi. Kita kunci jawaban A. Soal nomor 10, seorang guru harus menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip. Seandainya Anda menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip Anda, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Kita lihat jawaban terbaik adalah di A. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan dengan pimpinan. Kenapa tidak B? Karena ada kata negatifnya, yaitu memendam perasaan negatif. Ini jelas bukan jawaban terbaik. Kemudian yang C, mengalihkan perhatian. Mengalihkan, di sini mengalihkan jelas bukan jawaban terbaik. Tidak ada solusi di situ. Dan D, mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat. Jadi, lebih tepat adalah kepada pimpinan. Jawaban terbaik adalah di A. Kita kunci. Apabila nanti Anda lolos sebagai P3K, apakah Anda bersedia jika menerima tanggung jawab yang lebih besar? A. Tidak masalah, nanti akan ada rekan kerja yang membantu. B. Menerima saja, karena dengan tanggung jawab yang besar akan memperoleh penghasilan yang besar. C. Saya akan menerima tanggung jawab sesuai job deskripsi. D. Saya siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Kita lihat poin A, negatifnya ada di nanti akan ada rekan kerja, jadi bergantung pada rekan kerja, bukan jawaban terbaik. Menerima saja, karena dengan tanggung jawab yang besar akan memperoleh penghasilan yang besar, negatif di sini, bukan nilai terbaik. Saya akan menerima tanggung jawab sesuai job deskripsi. Hanya sesuai job deskripsi saja, pada seorang ASN dituntut untuk selalu berinovasi. Ini bukan jawaban terbaik. Jawaban terbaik adalah di D. Saya siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Jadi apabila seorang P3K diberikan tanggung jawab besar, jawabannya hanyalah saya siap, tidak ada syarat apapun. Bahkan jika melebihi dari job deskripsi yang seharusnya dia kerjakan. Jawaban terbaik adalah di D, poin di sana adalah integritas. Soal selanjutnya, nomor 2. Apa kontribusi yang bisa Anda berikan pada instansi? A. Saya akan bekerja sesuai target yang telah ditentukan. B. Saya akan bekerja sesuai arahan pimpinan saya. C. Saya akan berkinerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. D. Saya akan bekerja lebih keras daripada teman-teman seangkatan. Kita lihat A, bekerja sesuai target. Kurang ya, ini bukan jawaban terbaik, hanya memenuhi target saja. Kemudian yang B, bekerja sesuai arahan pimpinan. Cukup bagus, tapi bukan jawaban yang terbaik. Kita lihat dulu poin C, saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. Ini jawaban yang kita cari. Kita cek yang terakhir, yang D, saya akan bekerja lebih keras daripada teman-teman seangkatan. Kurang ya. Jawaban terbaik tetap di C. Saya akan berkinerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi. Kita kunci jawaban C. Poinnya adalah integritas. Soal nomor 3. Bagaimana tindakan Anda saat melakukan sebuah kesalahan fatal di kantor? A. Saya akan mencari sumber kesalahan tersebut. B. Sedapat mungkin mempertahankan dengan argumentasi karena saya yakin pekerjaan saya selalu benar. C. Saya seorang perfeksionis, tidak pernah melakukan kesalahan. D. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan melakukan perbaikan. Poin A. Mencari sumber kesalahan kurang tepat. Untuk sebuah kesalahan yang fatal, langkah pertama yang kita ambil adalah tanggung jawab. Yang B, mempertahankan dengan argumentasi karena saya yakin pekerjaan selalu benar. Ini harus dihindari, ini adalah jawaban yang naif, merasa tidak pernah salah. Ini bukan jawaban terbaik. Poin C, perfeksionis, ini juga salah, bukan jawaban terbaik. D, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan melakukan perbaikan. Ini jawaban yang kita cari, jawabannya adalah bertanggung jawab penuh dan melakukan perbaikan. Poin maksimal ada di D. Nomor 4, ketika Anda baru saja memiliki anak kecil, tetapi pimpinan memberikan tugas keluar kota dalam waktu yang lama. Apakah Anda siap? A. Menerima tugas dengan syarat harus mendapatkan fasilitas dan honor yang memadai. B. Menolak dengan halus tugas yang diberikan dengan menyebutkan alasan yang kuat. C. Meminta rekan kerja lain untuk menggantikan.
D. Menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional. Jelas, untuk tugas dinas yang diberikan oleh pimpinan, kita harus selalu menerima dan siap. Jawaban adalah mutlak di D. Menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional. Poin di sana adalah integritas. Soal nomor 5, bagaimana sikap Anda apabila ada yang mengkritik pekerjaan Anda? A. Saya akan mendengarkan dengan baik kritikan tersebut. B. Saya akan mempertahankan hasil pekerjaan saya, karena saya sangat yakin telah melakukannya dengan benar. Atau C. Saya akan melihat dulu siapa yang mengkritik. D. Saya akan menerima kritikan yang membangun untuk evaluasi dan perbaikan. Kita lihat A, hanya sebatas mendengarkan dengan baik, bukan jawaban yang terbaik. Kemudian B, saya akan mempertahankan hasil pekerjaan saya. Mempertahankan karena saya sangat yakin telah melakukannya dengan benar. Jelas kurang tepat. Kemudian C, saya akan melihat dulu siapa yang kritik. Bukan jawaban terbaik. Saya akan menerima kritikan yang membangun untuk evaluasi dan perbaikan. Ini jawaban yang kita cari. Nilai maksimal ada di poin D, di mana poinnya adalah moralitas, menerima kritikan untuk evaluasi dan perbaikan. Soal selanjutnya, apa alasan yang kuat Anda bisa diterima sebagai P3K? A. Saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. B. Karena saya siap dan sangat optimis menjadi P3K. C. Saya memiliki kompetensi, jujur, dan berintegritas. Atau D. Saya bekerja dengan tulus sehingga yakin dapat menjadi seorang P3K yang profesional. Jawaban positif semua. Kita lihat A. Saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar menunjukkan kompetensi, kemudian ingin mengembangkan karir di bidang ini, pengembangan diri. Poin J. Saya siap dan optimis menjadi P3K. Ini kurang. Saya memiliki kompetensi, jujur, dan berintegritas. Ini sejauh ini paling komplit ya, mewakili kompetensi dan integritas. Kemudian kita lihat dulu yang D, saya bekerja dengan tulus sehingga yakin dapat yakinan saja menjadi seorang P3K yang profesional. Ini jelas bukan. Jadi antara A dan C, kita lihat poin C lebih komplit mengakomodir kompetensi dan integritas. Kita kunci jawaban C. Soal nomor 7, jika Anda diterima menjadi P3K, berapa lama Anda akan bekerja pada instansi? A. Saya akan bekerja secara maksimal sampai dengan kontrak saya habis. B. Saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi ini. C. Karena status saya sebagai P3K, saya hanya ingin memenuhi kontrak kerja saja. D. Saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pimpinan instansi. Kita eliminasi dua jawaban terburuk. Ini hanya kerja maksimal sampai dengan kontrak habis. Jelas bukan jawaban terbaik. Kita eliminasi. Kemudian yang C, karena status saya sebagai P3K, saya ingin memenuhi kontrak kerja, hanya untuk memenuhi kontrak saja. Jelas bukan jawaban terbaik. Kita sudah mendapatkan dua eliminasi. Kita lanjut. Yang B, berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang. Ini bagus. D, saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pimpinan. Kita lihat lebih tinggi di B ya, karena dia berkomitmen memberikan kontribusi untuk instansi, sedangkan D hanya menyerahkan kepada pimpinan, bukan jawaban terbaik. Kita kunci jawaban B. Poin di sana adalah integritas. Soal nomor 8, dalam bekerja Anda lebih senang bekerja sendirian atau secara berkelompok? A. Saya terbiasa bekerja kelompok dengan yang sudah saya kenal dengan baik. B. Saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat. C. Saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. Atau D. Saya lebih maksimal saat bekerja sendiri karena saya yakin dengan kemampuan saya. Poin A, negatifnya ada di sini. Terbiasa bekerja hanya dengan yang sudah dikenal. Jelas bukan jawaban terbaik. Poin B, saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat. Hanya pada saat mengerjakan pekerjaan yang berat. Bukan jawaban terbaik. C. Saya bisa kerja individu maupun kelompok. Ini yang dituntut seorang P3K. Jadi jawaban terbaik ada di C, karena yang D lebih maksimal bekerja sendiri. Yang dicari adalah
seorang P3K yang mampu bekerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai situasi dan kondisi. Kita kunci jawaban C, poinnya adalah integritas. Nomor 9. Apakah Anda sudah benar-benar mengetahui jabatan yang Anda lamar? A. Saya akan mempelajari jabatan saya dengan baik saat saya diterima nanti. B. Saya akan cepat menyesuaikan dengan jabatan baru saya. C. Saya sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan yang saya pilih sebelum saya melamar P3K. Atau D. Saya baru mengetahui sedikit tentang jabatan saya, namun saya akan berusaha memberikan kinerja yang terbaik. Kita lihat poin A, saya akan mempelajari. Artinya, belum mempelajari. Kemudian yang B, saya akan cepat menyesuaikan dengan jabatan baru saya. Yang ditanyakan adalah, apakah sudah benar-benar mengetahui? Ini tidak menjawab soal, jadi kita kesampingkan, ini bukan jawaban terbaik. Kemudian yang C, saya sudah mengumpulkan informasi. Sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan sebelum melamar P3K. Jadi dia sudah persiapan dari awal. Kemudian yang D, baru mengetahui sedikit. Jelas bukan. Jawaban terbaik dengan nilai tertinggi adalah C, di mana poin di sana adalah integritas. Soal nomor 10, apabila nanti Anda lolos sebagai P3K dan gaji yang diberikan tidak sesuai yang Anda bayangkan, bagaimana reaksi Anda? A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. B. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan dengan berjualan online, memanfaatkan fasilitas internet dari kantor. C. Mau tidak mau menerima saja. D. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. Jelas, jawaban terbaik adalah di A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian yang harus dicatat. B. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan. Negatifnya ada di memanfaatkan fasilitas internet. Bukan jawaban terbaik. Mau tidak mau harus menerima saja. Juga bukan terbaik, karena kondisinya adalah mau tidak mau, itu artinya terpaksa. D. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang di tempat kerja yang lain. Bukan jawaban terbaik. Jawaban terbaik ada di A. Poin di sana adalah moralitas. Demikian pembahasan soal wawancara P3K tahun 2021.